Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 Praktikum Keamanan Sistem Informasi untuk tugas akhir percobaan ke-6 yang terdiri dari saya dan Muhammad Rizal Alfarizi, Fadil Abdul Fattah, Aditya Johansah, dan Laurentius Nicholas Chris Marines. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir untuk percobaan 6 yaitu Wireshark dan Wazuh. Jadi sebelum itu kita mulai dari pengertian Wireshark. Jadi Wireshark itu merupakan salah satu network analyzer tool ataupun packet analyzer yang salah satu yang paling sering digunakan saat ini. Salah satunya oleh administrator jaringan untuk menganalisis performa jaringan. Selain itu, Wireshark digunakan untuk memecahkan masalah jaringan, menganalisis perangkat lunak dan pengembangan protokol komunikasi dan pendidikan. Wireshark ini digunakan untuk menganalisis jaringan baik jaringan wired maupun wireless. Lalu kita akan melanjutkan ke tugas analisis Wireshark. Di sini akan dijelaskan oleh Fadil Abdul Fattah. Oke, terima kasih Isdan atas kesempatannya. Saya izin share screen dulu. Oke, pertama-tama kita buka dulu terminal dari sistem operasinya. Yang pertama kita mau melihat IP dari network yang saya gunakan yaitu 192.168.1.9. Oke, selanjutnya saya buka Wireshark untuk analisis jaringannya. Lalu pilih yang WiFi. Oke, setelah dibuka Wireshark, silakan saya akan membuka Google. Yang pertama di sini sebagai contoh, sebagai praktiknya yaitu membuka YouTube. Oke, kita buka YouTube terlebih dahulu. Oke, jadi di sini pada Wireshark itu memonitor seluruh paket yang atau lalu lintas dari suatu paket yang berjalan di WiFi ini yang saya hubungkan. Nah, jadi saya perlu melakukan filtering di Wireshark agar bisa memfilter ke lalu lintas yang dilakukan di YouTube ini. Caranya yaitu ketikkan filter TLS titik handshake extensions server name contains server name contains YouTube. Nah, ketika di filter atau dijalankan filternya akan muncul yang hanya di sininya saja. Yaitu di sini ada source-nya yaitu ada IP yang tadi yaitu 192.168.1.9 yaitu IP saya. Lalu destination-nya di sini adalah merupakan IP dari beberapa dari protokolnya dari YouTube-nya. Jadi ketika saya melakukan aktivitas di YouTube akan dimonitor di Wireshark ini. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin sebagai contoh yang lain, saya akan membuka vClass. Nah, ketika buka vClass, kita cukup mengganti YouTube ini menjadi vClass-nya saja. Oke. Nah, di sini ada beberapa aktivitas yang sudah dijalankan. Mungkin saya coba lakukan download modul. Contohnya seperti ini. Nah, di sini dimonitor di websitenya juga termonitor apa saja yang dilakukan, seperti mendownload modul atau mengakses suatu URL dan lain-lain. Jadi seperti itu. Ini juga sama. Misalkan gini, dia akan menambahkan paket baru di sini. Nah, di sini pada uh, Wireshark itu seperti yang di YouTube tadi, itu kebanyakan menggunakan protokolnya itu TLS versi 1.3. Yang mana di sini juga ada SNI-nya juga merupakan domain dari lalu lintas yang difilter. Contohnya tadi kan di sini YouTube yaitu berarti youtube.com. Kalau di case vClass itu dia uh, vclass.unila.ac.id. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih ya dari Fadil atas penjelasan tentang analisis Wireshark-nya. Kita akan lanjut ke bagian Wazuh.
Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Wazuh. Jadi Wazuh itu merupakan sebuah platform keamanan yang bersifat open source yang digunakan untuk melakukan deteksi ancaman, pemantauan sistem, serta melakukan audit keamanan dan kepatuhan. Di mana si Wazuh ini mampu memberikan visibilitas yang menyeluruh terhadap sistem jaringan dan endpoint sebuah organisasi. Di mana Wazuh menjadikannya sebagai alat yang penting dalam pengelolaan keamanan sistem informasi. Kemudian perlu kita ketahui beberapa komponen utama dari Wazuh. Yang pertama di sini ada Wazuh Agent, yang dimana diinstal pada endpoint seperti server ataupun klien untuk mengumpulkan data log, kemudian mendeteksi perubahan file dan memantau proses yang berjalan. Selanjutnya ada Wazuh Management, yaitu menerima data dari agent, kemudian melakukan analisis dan menghasilkan alert. Kemudian ada Elasticsearch di mana berfungsi untuk menyimpan data log yang telah diproses agar bisa dicari dan dianalisis. Dan ada Wazuh Dashboard atau Kibana, di mana eh, dashboard itu menjadi alat visualisasi yang menampilkan data dari Elasticsearch dalam bentuk grafik, tabel, dan notifikasi. Kemudian kita akan lanjut ke proses penginstalan Wazuh yang akan dijelaskan oleh Laurentius Nicholas Krismarines. Halo, saya Laurentius Nicholas Chris Marines dengan NPM 221506159. Selanjutnya adalah instalasi Wazuh Agent. Pertama-tama kita mencari dulu Wazuh Agent di Google, di browser. Kemudian di sini ada linknya untuk menuju Wazuh Agent. Di sini kita memilih versinya 4.6. Kemudian kita di sini ke Windows. Kemudian di sini kita pilih Windows Installer. Dan dia akan mendownload di sini. Kemudian kita open aja file langsung untuk memulai instalasi. Ini kita klik aja dan install, kita tunggu sampai instalasinya selesai. Lalu kita klik finish. Selanjutnya adalah instalasi Wazuh Manager pada Ubuntu server. Kita lalu lakukan beberapa konfigurasi dulu. Yang pertama di sini ada komen untuk mengaktifasi port 1514. Sini UFW lalu 1514 P. Kan di sini dia udah berhasil. Kemudian kita apt get update untuk mengupdate semua ini ada. Kemudian setelah kita melakukan update ini, kita akan menginstal GNU PG apt transport https untuk nanti bisa ngedownload si Wazuhnya. Ya, kita menginstal itu dulu. Kemudian ini udah GNU PG telah ada di versi yang paling terbaru. Kemudian kita tinggal memasukkan perintah yang ini untuk mendownload si Wazuh installernya. Kemudian kita enter aja. Oke, terus kita mencek apakah filenya sudah ada di direktori ini. Sudah ada tadi wazuh install.sh. Ini sebelumnya udah pernah saya sudah saya download di praktikum, cuman kita coba hapus dulu aja ya. Kalau kita ls udah hilang, kita gunakan perintah tadi lagi. Oke, kemudian kita klik aja, kemudian kita ls min lt buat ngecek apakah udah ada. Ini wazuh install.sh nya udah ada nih. Kemudian kita ngubah hal aksesnya agar bisa dipakai oleh user, grup sama others ya. Wazuh.install.sh. Udah, waktu itu kita cek lagi dengan ls-min alt tadi udah hijau, berarti udah bisa dilakukan penginstalan. Kemudian kita menjalankan perintah installer dengan perintah yang install min a ignore check. Jadi install.sh min a ignore.
Cek. Oke, ini adalah sekarang kita tinggal menunggu proses instalasinya. Ya, kita skip aja nanti ke yang sudah terinstall. Oke, setelah proses instalasi telah selesai, instalasi Wazoo Manager telah selesai, maka akan begini tampilannya. Terdapat user atau username dan password yang digunakan nanti untuk mengakses si Wazoo Manager-nya. Di sini kita screenshot dulu aja. Sorry. Kita screenshot dulu aja. Nih. Oke, dan informasi ini perlu kita simpan karena ini akan digunakan untuk melakukan login nanti. Kemudian setelah tadi kita sudah mendapatkan informasi untuk melakukan login ke Wazoo Manager, kita sekarang akan menutup si Ubuntu server dulu. Sini kita tutup aja dulu karena kita akan mengganti si network type-nya pada si KKSI server tadi. Namun, oh ya, saya lupa mengucapkan kalau bahasanya ini settingan network untuk tadi sebelum untuk melakukan instalasi Wazoo. Dia tipenya NAT. Kemudian di bagian port forwarding ini kita tambahkan satu rows yang mana untuk hostportnya 222, terus guest portnya 222. Oke, sekarang untuk melakukan masuk ke Wazoo, kita perlu mengganti dulu network type-nya tadi, jadi bridge. Kemudian kita oke saja, kemudian kita jalankan lagi si Ubuntu servernya. Oke, setelah kita menghidupkan ulang lagi tadi Ubuntu servernya, sekarang kita akan mencari IV config-nya. Oke, ini IP address-nya untuk si Ubuntu server. Kemudian kita membuka browser. Kemudian membuka si IP tersebut. Oke. Dan kita akan masuk ke dashboard-nya si Wazoo. Di sini kita tinggal memasukkan username dan password tadi yang sudah kita dapatkan dari instalasi tadi. Oke, setelah kita sudah memasukkan username dan password, kita tinggal klik login aja. Kita akan menuju ke laman si Wazoo-nya. Oke, sini total agennya 0 dan juga timingnya 0 semua. Jadi sekarang kita akan menuju ke Wazoo Manager. Jadi langkah selanjutnya adalah kita menuju ke Wazoo Agent. Jadi di Wazoo Agent ini terletak di program files x86, di mana di bagian file wasek agent. Di sini kita membuka si yang ini win32ui.exe. Coba saja. Oke, dan ini untuk wasek config-nya. Wasek config ini untuk address-nya kita ubah ke IP si Ubuntu server. Ini tadi 192.168.1.7. Ini kita save aja, tutup. Ke agents, di sini belum ada agentnya, jadi makanya dia belum detect tadi karena kita belum config. Lanjut, kita akan ke bagian menambahkan agent Wazoo yang akan dijelaskan oleh Adit. Untuk Adit dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk Robis dan platformnya. Langsung kita lakukan login dengan Pati untuk kita remote Ubuntu server tadi. Ini sudah login ke Pati, jadi saat berada pada Pati di sini kita bisa memasukkan komen yang ada di modul manage agents. Oke, enter. Nah, di sini sudah masuk ke dalam window. Untuk kita bisa menambahkan agent, pertama kita lihat terlebih dahulu list dari agentnya menggunakan L
Di situ ada satu agen yang bernama laptop 2QRF1VS1 itu menggunakan ID 002. Nah, kita ingin menambahkan agen baru di mana kita perlu menggunakan komen A, langsung enter terlebih dahulu. Nah, kemudian kita A untuk add new agent. Nah, kita name for new agentnya kita mungkin kelompok Niko namanya. Oke, enter. Nah, IP address-nya itu adalah IP address dari laptop yang akan kita pakai. Dan di sini kita buka CMD pada Windows, CMD-nya, dan kita cek menggunakan ipconfig. Nah, kita ambil IP yang ada pada WiFi yaitu 192.168.1.3. 192.168.1.3. Oke, dan kemudian Y. Nah, Nah, sebelum ini kita buka terlebih dahulu Wazuh Manager. Wazuh Manager itu. Bentar. Nah, sebentar. Kemudian buka lagi patinya. Nah, di situ kita klik yang E untuk ekstrak key. Nah, kita masukkan ID-nya 001 003 ya. 003. Oke. Nah, pertama di bagian window Wazuh Manager tersebut itu kita masukkan IP-nya adalah IP dari Ubuntu server. Nah, situ kan sudah sama tuh Ubuntu server. Nah, kemudian authentication key-nya kita ambil yang sudah di copy dari root dari putih tersebut. Kita masukkan ke authentication key. Nah, oke. Kemudian kita save. Terus kita oke. Kemudian pada bagian window manage kita stop. Kemudian kita start. Oke. Kemudian kita start. Oke, sudah. Nah, sekarang kita bisa cek pada web dashboardnya. Kita cek, kita refresh terlebih dahulu. Kita masuk ke agen. Nah, di situ sudah terlihat bahwa ada dua agen, yaitu kelompok Niko, di mana dia adalah statusnya itu sudah aktif. Karena pada tadi file yang configuration tadi sudah kita ubah menjadi IP-nya sama dengan IP dari Ubuntu servernya. Nah, yang di atas itu disconnected. Karena IP-nya sama tetapi berbeda configuration key-nya tadi, authentication key-nya. Oke. Nah, kalau misalkan salah satu kita klik, misalkan yang kelompok Niko itu kita klik. Nah, ini adalah rincian detail dari device kelompok Niko tadi yang sudah terhubung. Oke, mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Adit atas penjelasannya. Jadi dengan penjelasan dari Adit, demikian penjelasan untuk tugas akhir percobaan 6 praktikum keamanan sistem informasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan dari penjelasan kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.